A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tentang akad mudharabah, yaitu akad yang menjadi salah satu backbone, basic dari akad-akad syariah. Maka ini masih sequence dari akad syirkah. Ini pertemuan ke-12, maka kita bahas pada akad mudharabah. Ini hal yang akan kita pelajari. Kita bicara terkait tentang akad kerjasama al-mudharabah, definisi substansi legalitasnya, isu-isu terkait, terus hal-hal yang membatalkan syirkah al-mudharabah. Nanti kita bicara di fatwa dan beberapa aplikasi di kontemporer. Pertama adalah, rekan-rekan sekalian, kita bahas pada penamaan akad mudharabah. Mudharabah atau qirat atau muamalah. Maka mudharabah ini punya 3 nama. Pertama adalah mudharabah itu sendiri, yang kedua adalah qirat, yang ketiga adalah muamalah. Merupakan bentuk-bentuk dari syirkah atau kerjasama. Ahlul Iraq menyatakan atau Irak menyatakan adalah mudharabah, sedangkan Ahlul Hijaz menyatakan qirat, yang diambil dari kata-kata qardun, yaitu artinya potongan. Di mana pemilik harta memotong bagiannya hartanya kepada orang lain dan berbagi keuntungan, atau disebut dengan muqaradah. Nah, biasanya kalau dalam kitab-kitab fikih klasik ada yang menyebutnya sebagai qirat, ada yang menyebutnya sebagai mudharabah. Yakni kerjasama untuk membagi dalam hak keuntungan karena harta dari pemilik dan pekerjaan usaha dari pekerja. Hal ini menyerupai dengan ijarah, karena pekerjaan mendapatkan haknya dengan porsi dari keuntungan, sebagaimana imbalan atas pekerjaannya pengelolaan dari harta. Sedangkan Al-Iraq menyatakan yaitu dengan sebutan namanya mudharabah, dikarenakan di antara kedua transaktor menyalurkan sahamnya, bagian dari di dalamnya keuntungan yang diraih, dikarenakan pekerja memerlukan safar atau perjalanan. Dan safar ini dinyatakan dalam bahasa Arab yaitu dorban fil ardi. Maka dinyatakan ad-darbu fil ardi, yaitu perjalanan di atas muka bumi, maka dinyatakan sebagai mudharabah. Rekan-rekan sekalian, kita masuk pada definisi mudharabah. Apa sih definisi dari mudharabah ini? Asal katanya dari dorobah, dorobah yadribu. Kalau makna dorobah yadribu itu sebenarnya banyak sekali. Ada yang menyatakan sampai 12 makna dalam kitab Lisanul Arab dan sebagainya. Jadi banyak sekali. Nah, mengikuti wazannya apa di mudharabah ini, yaitu mufa'alah. Fa'ala yufa'ilu. Maka artinya doroba yudharibu. Maka menjadi mudharabah. Yang menandakan pekerjaan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Makanya bahasanya lil musyarakah. Yaitu di antara kedua belah pihak saling bekerja sama. Jadi namanya syaraka yusyariku, fa'ala yufa'ilu, doroba yudharibu, mudharabah. Artinya saling. Artinya gitu. Akad mudharabah adalah akad kerjasama di mana pemilik harta, sahibul mal, memberikan hartanya kepada pekerja, yaitu mudharib, untuk diperniagakan, dikelola dalam bisnis. Keduanya berhak atas keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan nisbah oleh keduanya. Sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal dan pekerja tidak menanggung sama sekali akan hartanya atau akan kerugian dari modal tersebut, melainkan telah berkorban dalam bentuk usaha dan kesungguhannya, skills, dan juga effort yang dilaksanakan. Nah, jadi artinya akad mudharabah ini kedua belah pihak atau 3 atau 4 dan sebagainya melakukan kerjasama di mana ada satu pihak yang memiliki modalnya, hartanya, dan pihak yang lain yaitu memiliki skills pekerjaannya. Maka pihak yang punya pekerjaan ini melakukan usaha atas dasar penunjukan dari orang yang memiliki modal tersebut. Dan keuntungan telah disepakati di awal berupa nisbah, bagian porsi, berapa-berapanya, 60-40 dan sebagainya. Nah, ini dilandaskan pada yang awal ini. Pengertian lain menyatakan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama dengan satu pihak menyampaikan modal dan pihak lain menyampaikan atau menyiapkan pekerjaannya. Jadi satu bagian memberikan modal, satu bagian menyiapkan pekerjaannya. Dari pengertian pertama dapat ditarik 2 hal yang penting. Pertama adalah harta harus diberikan, yadfa'. Jadi tidak bisa modal berupa manfaat seperti hak untuk tinggal, menetap, rumah, hutang, modal fisik harus diberikan kepada pekerja untuk dikelola sedemikian rupa. Jadi artinya dia tidak boleh berupa modal kemanfaatan, harus berupa modal yang sifatnya fisik untuk bisa dikelola.
Terus yang kedua, B, yaitu nisbah keuntungan harus dinyatakan di awal. Yang akan membedakan dengan akad wakalah nantinya. Artinya ini jelas sekali nisbahnya dinyatakan di awal. Berapa porsi-porsinya. Legalitas akad mudharabah rekan-rekan sekalian itu berdasarkan dari Al-Quran, hadis, dan ijma. Dari kesepakatan 4 mazhab mu'tabarah, mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Dikatakan dalam Al-Quran, kita bisa dapati di surat Al-Muzammil ayat 20, surat Jum'ah ayat 10, terus Al-Baqarah 198. Di Al-Muzammil ayat 20 menyatakan, wa akharuna yadhribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Kalimat adalah yadhribuna fil ardi. Nah, itu jelas sekali, yadhribuna fil ardi. Artinya mereka bersafar untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berniaga. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi yabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini surat Al-Jumu'ah juga menyatakan fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalimatnya wabtaghu min fadlillah. Ini juga termasuk kategori melakukan mudharabah. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Kalimat an tabtaghu fadlan. An tabtaghu fadlan min rabbikum. Ini juga menyatakan akan mudharabah. Sedangkan hadis Nabi Muhammad SAW kita dapati dalam 2 redaksi kita ambil. Ani Ibnu Abbas qala kana al-Abbas ibn Abdul Muttalib idza daf'a malan mudharabatan ishtarata ala sahibihi alla yasluka bihi bahran wa la yanzilu bihi wadiyan. Jadi dari Ibnu Abbas menyatakan bapak beliau Al-Abbas ibn Abdul Muttalib yaitu paman Rasulullah Muhammad SAW namanya Al-Abbas, putra dari Abdul Muttalib. Idza dafa'a amalan mudharaban, ketika beliau memberikan harta untuk bermudharabah. Ishtaratu ala sahibi, maka beliau memberikan syarat kepada pihak pelaku usahanya. Alla yasluka bi bahran, tidak boleh melewati lautan. Wala yanzilu bihi wadiyan, tidak boleh turun ke wadi. Wadi itu lembah. Wala yashtari bihi data kabidin radbatin, tidak boleh beli ini tunggangan ya, kayak tunggangan gitu. Fa in fa'ala fa huwa dhamin. Ya, kalau dia melakukan itu maka dia menjamin. Fa rufi'a syaratuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajazahu. Kemudian syarat ini diungkapkan, dikemukakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah fa ajazahu, memperbolehkannya. Periwayatan Imam Al-Baihaqi. Hadis yang kedua, an Shalih bin Suhaib an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun fihinnal barakatu al-bai'u ila ajalin wal muqaradatu wa akhlatul burri bisy'iri lil baiti lil bai'. Dikatakan dari Shalih bin Suhaib dari bapaknya berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, 3 perkara fihinna, di dalam 3 perkara tersebut al-barakah, ada keberkahan, ada kemanfaatan yang lebih. Dibilang al-bai'u ila ajal, yaitu jual beli yang ditangguhkan pembayarannya, artinya boleh dicicil. Wal muqaradatu, muqaradah itu ya kita sebut dengan qirat tadi, yaitu mudharabah. Wa akhlatul burri, dan menyampurkan bur dan syair, ini jenis gandum ya, lil baiti lil bai', untuk rumah tangga, tidak untuk dijual. Ini rawahu Ibnu Majah. Sedangkan ijma' menyatakan marawa wa maruya an jama'atin min as-sahabati annahum dafa'u mal al-yatim mudharabatan wa lam yunkir alaihim ahadun fakana ijma'an. Ini ada satu di antara para sahabat membayarkan harta anak yatim dengan cara mudharabah dan tidak ada satupun yang mengingkari akan hal tersebut, maka ini menjadi ijma' para sahabat dan ijma' kaum muslimin. Rukun dan syarat mudharabah. Ulama Hanafiyah mensyaratkan cuma 1, ijab dan qabul saja sebagaimana rukun mudharabah, dengan pernyataan kalimat yang mengacu tertuju jelas pada akad mudharabah tersebut. Jadi artinya dengan kalimat yang jelas, eksplisit. Sedangkan jumhur ulama menyatakan 3 rukunnya sebagaimana biasa, yaitu pertama adalah pelaku, yaitu pemilik modal dan pekerja, yaitu kedua transaktor. Yang kedua adalah posisi objek mudharabah. Objek mudharabahnya apa? Modal kerja, pekerjaan, dan juga keuntungannya. Terus yang terakhir adalah sighah, yaitu ijab qabul. Ini dinyatakan jelas bagaimana. Ini dalam rukun di mudharabah. Sekarang kita lihat skemanya rekan-rekan sekalian. Maka pertama kita melihat pemilik modal. Yang kedua ada usaha bisnis yang akan dilakukan. Di sana ada pekerja dan di sana ada akad mudharabah, mereka berlaku satu dengan yang lain. Maka setelah itu ketika usaha ini dilaksanakan, maka akan muncul keuntungan di sana. Maka keuntungan nanti akan dibagi sebagaimana? Porsi sesuai dengan ketentuan yang ditentukan di awal. Ini porsinya juga berapa? Nah, misalkan kesepakatan yang dilakukan 40-60. Pemilik modal karena
Anggap saja pemilik modal ini sudah termasuk kategori orang yang kaya. Maka sudahlah saya mengambil 40% saja, tidak 60-40, tapi 40-60. Nah, terus maka ketika terjadi keuntungan, maka 60% dari keuntungannya diberikan pada pekerja, sedangkan 40% diberikan pada pemilik modal. Maka di sini keuntungan 60 dan di sini keuntungan 40 diberikan. Nah, ada satu kasus lagi rekan-rekan sekalian pada garis-garis titik itu. Bagaimana? Ketentuannya seperti ini. Apabila terjadi kerugian finansial, maka ditanggung pemilik modal. Sedangkan pada pekerja menanggung apa? Beliau, si pekerja, sudah mengeluarkan berupa kerugian tenaga dan usaha yang beliau laksanakan. Ini yang harus diketahui. Jadi ini skema basic dalam mudharabah. Nah, syarat-syarat akad murabah itu punya beberapa syarat meliputi kedua belah pihak, modal dan keuntungan. Pertama adalah para partner atau kedua belah pihak. Bagaimana sih? Pemilik modal dan pelaku usaha harus memenuhi kecakapan, ahliyah dalam perwakilan dan layak untuk berlaku sebagai wakil sebagaimana seperti berakal, balik dan rusd. Jadi ya tentunya ahliyatul ada al-kamilah. Tidak diwajibkan keduanya harus muslim. Ya, diperbolehkan salah satu partner ahlu dhimmi, Nasrani, Yahudi dan lainnya di negara muslim dan lainnya. Menurut mazhab Maliki, hal ini dibenci. Karohah, mudharabah antara muslim dengan dhimmi. Dan selama tidak bertransaksi diharamkan semisal riba dan sebagainya. Jadi kalau dalam pendapat Maliki ini makruh ya, di hal yang dibenci. Hendaknya tidak laksanakan. Lebih baik untuk dengan muslim. Tapi memang secara jumhur menyatakan boleh karena ini aspek muamalah. Yang kedua, syarat pada modal kerja. Bagaimana? Pertama, modal kerja dalam bentuk monetary atau dirham atau dinar dan sepadan. Artinya dia bentuk dari uang. Para jumhur sepakat bahwa mudharabah dalam permodalan diwajibkan dalam bentuk monetary yang berlaku. Kalau kita di Indonesia pakai rupiah, kalau di Malaysia pakai ringgit atau pakai dolar dan sebagainya. Sedangkan Imam Al-Auza'i dan Abu Lais menyatakan memperbolehkan hal tersebut selama bernilai dalam sisi kontrak. Jumhur menolak modal berupa non monetary dilandaskan akan munculnya gharar. Kalau tidak monetary bentuk uang cash maka akan menjadi gharar. Mengacu pada pembagian keuntungan nantinya. Bagaimana ini? Karena nanti akan terjadi jahalah, ketidaktahuan gimana cara membagi keuntungannya. Ketika modal kerja diketahui dengan dugaan dan perkiraan, maka akan memunculkan spekulasi dan perselisihan saat pembagian keuntungannya. Ketika terjadi perselisihan, maka pekerja wajib diberikan kompensasi sesuai upah ujrohnya pada umumnya pekerjaan. Ini dari pandangan dari jumhur. Sedangkan di sisi lain Imam Abu Hanifah, Malik dan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan memperbolehkan untuk mendata listing harga untuk barang yang akan dijadikan modal. Jadi artinya ini ada beberapa barang nih disertakan, maka harus di listing dulu, didata dulu berapa ini jumlahnya. Dengan cara minta pekerja menjualkan barang-barang tersebut dan mendapatkan harga darinya sebagai modal kerja. Beda halnya Imam Syafi'i. Jadi pendapat yang pertama Imam Abu Hanifah, Malik, Imam Hambal boleh. Terus dijualkan saja terus nanti menjadi cash. Nah, itu boleh. Sedangkan Imam Syafi'i menyatakan tidak diperkenankan hal itu karena nilai harganya pun belum muncul dan nampak artinya kalau belum dijual benar dengan bentuk penjualan maka dinyatakan tidak boleh. Tapi kalau hanya untuk dilihatkan ini harga berapa, maka dinyatakan ini belum nampak dan muncul, maka tidak diperbolehkan. Hal ini menjadi alasan karena harga yang masih belum diketahui atau jahalah. Ini dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua, pada syaratnya pada modal kerja hendaknya maklumul miqdar. Diketahui jumlah dan nilainya. Maklumul miqdar. Jadi kadarnya itu jelas, jumlah dan nilainya. Modal kerja ketika tidak diketahui kadarnya, jumlah nilainya, berapa jumlahnya dan sebagainya, maka akan menyebabkan ketidaktahuan akan keuntungan yang dicapai. Maka kadar, ukuran dan ketentuan berapa modal harus diketahui pada awal akad berlangsung. Jadi sesi kontrak itu harus jelas berapa nih modalnya. Yang kedua, modal kerja harus ainan hadiran. Ainan hadirannya apa? Nyata dan eksis, ada. Bukan berupa piutang. Nah, kalau piutang boleh. Oh, saya punya piutang ke si A, si Anu, maka tidak boleh. Modal kerja diharuskan ada dan eksis. Memang ada. Artinya cash dan tunai ketika dalam pengelolaan dimulai. Tidak diharuskan saat sesi kontrak dilaksanakan antara kedua belah. Jadi pas sesi kontrak ya mungkin tidak ada belum diserahkan uangnya. Tapi ketika mulai pengelolaan maka harus diberikan. Bukan piutang. Modal kerja harus terkirim, deliver kepada pekerja. Jadi modal harus diserahkan saat pengelolaan dan pekerja dilakukan oleh pihak mudharib. Jadi pekerjaan dilakukan oleh pihak mudharib. Syarat terkait dengan keuntungan, bagaimana? Keuntungan harus diketahui kadarnya, nisbahnya yang jelas. Jadi kadarnya berapa? Kadar nisbah dari kedua belah pihak harus jelas saat sesi kontrak. Misalkan 60-40, 50-50, atau yang lainnya. Sehingga terhindar dari perselisihan saat pembagian keuntungan di kemudian hari.
Yang selanjutnya porsi atau nisbah dihitung hanya dari keuntungan, bukan ditambah dengan modal usaha. Anda modal usaha biarkan diuji modal usaha, maka tadi dihitung dulu. Sedangkan keuntungan, nah ini yang dibagikan. Tidak diperbolehkan dihitung dari jumlah modal yang disertakan. Ini akan masuk dalam kategori riba. Ya, tidak boleh. Tidak boleh menentukan bagian yang telah fix dalam nominal, misalkan 1 juta tiap bulan dan sebagainya. Udah saya berikan modal kamu segini, terus saya minta tiap bulan minta fix. Ini juga termasuk nanti jatuh ke dalam kategori riba. Yang terakhir, porsi nisbah keuntungan untuk partner adalah bagian yang umum di daerah tertentu. Artinya maklum, sudah menjadi satu kebiasaan. Misalnya 60-40, 50-50, dan sebagainya. Terus kita melihat jenis akad mudharabah. Akad mudharabah ini terbagi menjadi dua. Pertama adalah mudharabah mutlaqah, yang kedua mudharabah muqayyadah. Mutlaqah artinya bebas. Pihak pekerja atau yang punya skills boleh melakukan apa saja terkait tentang modal yang diberikan. Selama tentunya tidak melanggar syariat ya. Artinya bebas di sini bebas untuk melakukan usahanya yang tentunya tidak melanggar aspek-aspek syariah. Tidak boleh berlaku riba, curang, dan sebagainya. Dolim. Terus yang kedua, mudharabah muqayyadah. Apa itu muqayyadah? Terikat. Ada syarat di sana. Maka dalam muqayyadah boleh diikat dengan persyaratan terkait dengan usaha, negara, tempat, barang-barang tertentu, waktu tertentu, tidak boleh jual beli kepada siapa dan sebagainya. Itu boleh dinyatakan dalam muqayyadah. Sekarang kita masuk karakteristik akad mudharabah. Ulama sepakat bahwa akad mudharabah tidak lazim. Jadi dibilangnya ghairu lazim, tidak binding, non binding. Sebelum pekerjaan dimulai oleh pekerja dan kedua belah pihak boleh fasakh, pembatalan cabutan diri, dan mereka berbeda pendapat ketika pekerjaan telah dimulai. Jadi sepakat kalau belum dimulai belum namanya lazim, belum luzum. Tapi kalau udah dimulai ini berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah, Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa akad tetap tidak binding, udah jalan juga tidak binding, dan satu pihak tetap dapat mencabut diri dalam akad ini. Walhasil mereka berpendapat mudharabah tidak dapat diwariskan pula. Imam Malik berbeda, ketika pekerjaan telah dimulai pekerjaannya, maka akad ini menjadi binding. Maka akad ini bisa diwariskan selama periode belum selesai. Beberapa isu muncul diantaranya ada pemilik modal yang berbilang. Jadi pemilik modal tidak cuma 1-2. Itu bagaimana? Pekerja berbilang. Jadi mudharibnya tidak cuma 1, tapi ada 2, 3, 4. Terus yang terakhir, rekan-rekan, ada namanya korporasi kontemporer. Ini bagaimana dan sebagainya. Ini isu-isu yang muncul. Tapi ini jelas ya, ulama-ulama sudah menjawab hal tersebut. Status akad mudharabah. Pertama, status akad yang sahih. Sahih itu artinya yang sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya tadi. Maka di sini beberapa kondisi. Pertama, kondisi pekerja atas modal. Bagaimana kondisinya? Ketika mudharib membeli sesuatu, maka dia menjadi wakil dalam jual beli tersebut dan hukum wakalah lebih tepat untuk dirinya. Ketika mudharib mendapat keuntungan, maka menjadi partner syarik dalam hissahnya, dalam nisbah, sesuai kesepakatan terhadap keuntungan. Ketika mudharib atau mudharabah rusak disebabkan berapa hal, maka menjadi ijarah. Mudharib dalam posisi yang disewa oleh pemilik modal dan berhak mendapatkan upah. Artinya kalau misalkan mudharabahnya rusak, maka akhirnya bagaimana posisi pelaku usaha, maka dia dapatkan upah yang semisal, ujurah misal. Ketika mudharib menyelisih syarat pemilik modal, maka kondisi sebagai ghasib, orang yang ghasab, melakukan ghasab. Dan harta menjadi tanggungan atas dirinya. Berbeda ketika harta mudharabah rusak di tangannya tanpa kecerobohan, maka tidak ditanggung karena dia wakil, dan seperti wadiah maka dia tidak menjamin. Sedangkan yang kedua, tasarruf, tindakan pekerja. Bagaimana? Pada akad mudharabah mutlaqah, mudharib diberikan kebebasan untuk melakukan transaksi. Silahkan. Larangan yang muncul adalah tidak boleh menjual dengan harga sama atau di bawah harga beli. Tidak boleh. Nah, yang pada tujuannya akan mudharabah dapat keuntungan, malah dijual harga yang sama atau di bawahnya. Abu Hanifah memperbolehkan jual beli tanggo dengan harga yang wajar untuk kompensasi. Akan tetapi Abu Yusuf, Muhammad, dan Asy-Syafi'i menyatakan melarang untuk jual beli kredit atau dengan cicil atau harga yang tidak rasional. Hanbali menengahi mereka dengan memperbolehkan jual beli kredit atau cash dan melarang ghuban, mengambil keuntungan di atas rasionalitas atau di atas harga pasar secara umum. Nah, intinya dalam status mudharabah ini itu apa? Generate profit, mendapatkan keuntungan. Maka ulama sepakat dalam tindakan seperti ini. Satu, menyewa pekerja dan menyewakan properti dan alat transportasi. Boleh. Ini boleh, ini sepakat. Yang kedua, mendelegasikan wakil atau agen resmi atas nama mudharib. Itu boleh juga. Yang selanjutnya, bersentuhan dengan pegadaian. Itu boleh juga. Yang selanjutnya, yang terakhir, bepergian dengan harta mudharabah untuk mendapatkan keuntungan. Itu sah. Itu diperbolehkan. Nah, sekarang status yang kedua, rekan-rekan sekalian, yaitu yang rusak, fasid, akad mudharabah yang fasid. Akad mudharabah dinyatakan rusak apabila tidak memenuhi persyaratan dan rukun disebutkan tadi.
Misalnya nelayan bilang kepada yang lain, misalkan, gunakan jaringku ya untuk mencari ikan dan kita berbagi keuntungan. Hal ini dinyatakan rusak. Ketentuannya modal. Apa? Jaring tidak terkualifikasi dalam modal. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa keduanya tidak terikat dalam kerjasama mudharabah. Dalam kasus tersebut, keuntungan dan kerugian ditanggung oleh milik jaring dan pekerja dibayar dengan upah umum sebagaimana berlaku di pasar. Ya, ujurah misal. Apabila jaring rusak, maka pemilik dapat mengklaim untuk dijamin oleh pekerja. Ini boleh juga dipersyaratkan seperti itu. Nah, beberapa hal yang dilarang untuk mudharib melakukannya dalam aspek mudharibah mutlaqah. Hal ini diperbolehkan apabila disebutkan secara eksplisit. Boleh nanti kalau diizinkan atau izin atau memang dipersyaratkan secara eksplisit. Pertama, satu, mudharib tidak boleh bertindak dalam hutang atas nama kerjasama. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan ini tidak boleh. Sedangkan yang kedua, mazhab Hanafi tidak memperbolehkan mudharib untuk meminjamkan harta mudharabah kepada orang lain kecuali terdapat izin yang jelas. Mazhab Maliki melarang mudharib untuk jual beli kredit biarpun diizinkan oleh pemilik modal. Apabila dia rugi, maka ditanggung pula kerugian tersebut. Terus selanjutnya tidak boleh memberikan sebagai hibah harta mudharabah, tidak boleh. Terus tidak boleh bertransaksi melebihi modal yang disertakan oleh pemilik modal, tidak boleh. Modalnya misalnya 100 juta, transaksinya sampai 200 juta, maka ini melebihi, tidak boleh. Tidak boleh mencampurkan modal dengan harta miliknya, tidak boleh. Pihak mudharib mencampurkan, maka akhirnya nanti ketidakjelasan mana porsinya. Itu menjadi penting. Terus ini ada kasus rekan-rekan sekalian, mudharib bermudharabah. Ini seorang mudharib malah bermudharabah bagaimana? Nah, kita lihat dari pandangan Imam Hanafiyah. Menyatakan mudharib tidak boleh bermudharabah dengan harta mudharabah kepada orang lain, tidak boleh. Kecuali telah diserahkan sepenuhnya kepada pemilik modal. Boleh oleh pemilik modal. Jadi boleh kalau misalnya diizinkan. Ketika terjadi keuntungan, maka pembagian sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh mudharib 1 dan mudharib 2. Hal ini adalah pandangan Hanafiyah, Qadhi Abu Ya'la, dan beberapa Hanabilah yang lain. Sedangkan selain Hanafiyah, yaitu pendapat Maliki, berpendapat bahwa mudharib pertama menanggung harta dikarenakan tanpa izin milik modal. Ketika terjadi keuntungan dalam mudharabah oleh mudharib kedua, maka keuntungan tidak dibagi kepada mudharib pertama. Sedangkan Syafi'iyah memandang tidak boleh bermudharabah untuk kedua kalinya dalam pekerjaan, dan keuntungan pun biarpun dengan izin pemilik modal, itu tidak boleh. Nah, ulama berselisih di hal ini ya. Nah, perselisihan pemilik modal dengan pekerja usaha ini bagaimana nih? Ada beberapa perselisihan yang terjadi. Pertama, perselisihan atas tindakan mudharib. Diperbolehkan atau sebaliknya. Ketika satu di antara mereka menyatakan mudharabah dengan ketentuan atau syarat atau muqayyadah dan pihak lain menyatakan mutlak, maka yang diterima adalah yang mutlak. Karena mutlak atau itlak itu lebih dekat lebih dekat dengan tahqiq atau implementasi akadnya. Perselisihan akan rusaknya harta atau talaf. Bagaimana ini? Mudharib menyatakan bahwa harta mudharabah telah rusak atau hancur. Dan pemilik modal menyanggahnya. Tidak, maka klaim mudharib dikuatkan dan diterima. Sama halnya apabila dituduh merusak, maka mudharib dapat mendeklar dan menyanggahnya. Karena asal dari mudharabah adalah orang yang dipercayai. Ketika ada perselisihan atas pengembalian harta, ar-raddu. Gimana ini? Mudharib mengklaim bahwa harta telah dibagikan dan diberikan kepada pemilik modal, sedangkan pemilik modal menyanggah, enggak, belum dikasihkan, maka perkataan pemilik modal diterima. Ini menurut Hanafi dan Hanbali. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki menyatakan pendapat yang rojih, pernyataan mudharib yang diterima karena diibaratkan dalam wadi'ah. Ini berbeda dan berselisih pendapat. Perselisihan yang selanjutnya adalah jumlah modal. Ketika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak terkait jumlah modal awal, ulama sepakat bahwa klaim yang diajukan oleh mudharib diterima. Menurut Hanafi, pada perselisihan modal awal, maka pihak mudharib lah yang diterima pernyataannya. Sedangkan ketika porsi nisbah, maka pemilik modal yang diterima. Beberapa hal yang lain berbeda halnya, Syafi'iyah atau Imam Syafi'i berpandangan pada dua hal. Pihak mudharib lah yang tetap diterima dengan kekuatan sumpah atasnya. Jadi sumpah dulu. Perselisihan atas nisbah bagi hasilnya ada perselisihan. Bagaimana? Dalam kasus ini Hanafi dan sebagian Hanabilah menyatakan bahwa klaim pemilik modal lebih diterima daripada klaim mudharib. Hal yang membatalkan mudharabah. Apa sih yang membatalkan? Satu, pencabutan dan pelarangan terhadap tindakan. Kalau udah dicabut, ya udah dilarang untuk tindakan, maka udah pemilik modal kepada mudharib atas harta mudharabahnya. Yang kedua, meninggalnya salah satu pihak, ya udah berhenti. Maka dalam mazhab jumhur ya kalau udah meninggal maka dianggapnya sudah selesai. Gila atau hilang akal salah satu pihak, ya. Terus yang keempat, keluarnya atau murtad pemilik modal dari Islam, maka tidak boleh. Rusaknya harta mudharabah di tangan mudharib.
Ini ada fatwa rekan-rekan sekalian, fatwa DSN MUI nomor 7 tahun 2000. Di sini ada ketentuan dalam akad mudharabah. Pertama, ketentuan pembiayaan. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS, lembaga keuangan syariah, kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini, LKS sebagai sahibul mal, milik dana, membiayai 100% kebutuhan suatu proyek. Sedangkan pengusaha atau nasabah bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, LKS dengan pengusaha. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah. Dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan dan proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Ya jelas sama tadi ya. Terus yang keenam, LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali memang mudharib melakukan kesalahan yang sengaja lalai dan menyalahi perjanjian. Yang ketujuh, pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan. Namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicarikan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Yang kedelapan, kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembiayaan keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN MUI. Yang kesembilan, biaya operasional dibebankan kepada mudharib. Terus yang ke-10, dalam hal penyandang dana, LKS tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan. Mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. Boleh. Rukun dan persyaratan dari pembiayaan. Pertama, penyedia dana, sahibul mal, dan pengelola mudharib harus cukup hukum, cakap hukum ya, ahli ya. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak akad. Dengan perhatikan hal berikut, penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak. Penerimaan dan penawaran ijab kabulnya dilakukan pada saat kontrak. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Yang ketiga, modal. Apa itu modal? Ada sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Jelas. Modal dapat berbentuk uang dan barang yang dinilai. Maka dinilai dulu ya. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Ada asesmennya lah, ada appraisalnya. Modal tidak boleh berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Yang keempat, keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat dari kelebihan atas modal. Syarat keuntungannya diantaranya, satu, harus diperuntukkan kedua belah pihak, tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak. Jadi berapa nisbah-nisbahnya, persentasenya itu jelas. Dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. Nanti kalau ada perubahan lagi, maka harus selesai dulu satu sesi kontrak, baru nanti boleh diubah. Terus penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, dan pelanggaran kesepakatan. Yang kelima, kegiatan usaha adalah apa? Oleh pengelola, yaitu mudharib, sebagai perimbangan atau muqabil modal yang disediakan oleh penyedia hak dana. Harus memperhatikan beberapa poin. Satu, kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia punya hak untuk melakukan pengawasan. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelolaan sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu berupa keuntungan. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariat ya dalam tindakannya dan berhubungan dengan mudharabahnya, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas tersebut. Terus yang ketiga, beberapa ketentuan hukum pembiayaan. Satu, mudharabah boleh dibatasi pada tertentu. Boleh. Kontrak tidak boleh dikaitkan atau mu'allak dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum terjadi. Tidak boleh gharar. Pada dasarnya dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, yadul amanah, kecuali dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Yang terakhir, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau tidak terjadi perselisihan, atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka perselisihan akan dilakukan melalui badan arbitrase syariah, ini Basarnas, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Saya kira seperti itu. Nanti kita akan lebih dalami pertanyaan Q&A di sesi saat pertemuan. Kita tutup bersama dengan tasbih kifarah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam bisawab. Aku qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.